So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi HP ini waktu pertama kali keluar, hype-nya besar banget karena dibanderol seharga 1,7 juta. Ya, gue udah pakai HP ini kurang lebih 2 minggu, tapi apakah sebagus itu? Well, make sure kalian nonton sampai habis dan langsung aja tanpa basa-basi lagi. Let's check it out. Ukuran layar di HP ini sekarang jadi lebih besar kalau mau dibandingin sama Realme C2 kemarin, yaitu sebesar 6,52 inch dengan body ratio-nya itu 20:9. Jadi walaupun layarnya terdengar lebih besar, tapi masih enak di tangan karena ini panjang nggak lebar ke samping. Untuk desain sendiri sama kayak Realme 5, 5S, dan 5i kemarin. Bagian atas layarnya ada mini drop display dengan bezel bawah yang udah oke lah, nggak tebel-tebel amat. Resolusinya pun sama pakai HD Plus aja yang fine-fine aja selama pemakaian gua. Kontras warna bagus, tingkat kecerahan oke, dan pokoknya nggak ada komplain lah ya. Memang kalau diperhatiin banget pixelnya kurang tajam, tapi ya udah oke. Sedangkan untuk ketahanan layarnya gimana? Udah pakai Corning Gorilla Glass 3 dan dipasangin free screen protector bawaan. Bodi di HP ini mirip kayak di Realme C2 kemarin, yaitu pakai polikarbonat tapi finishing desainnya dibuat kayak Dove. Dan karena dibuat kayak Dove, otomatis sidik jari nggak terlalu visible dan nggak akan bikin HP ini terlalu licin. Oh iya, pattern desainnya sekarang menggunakan sunrise design mirip kayak Realme 5i kemarin. Kalau kalian tanya gimana feels-nya, menurut gue feels-nya juga masih oke, solid walaupun ini polikarbonat. Karena pinggir kiri kanannya juga udah dibuat melengkung, jadi enak lah ya untuk di-grip. Dan gue perlu kasih tahu ke kalian kalau HP ini belum dapat free jelly case bawaan. Jadi make sure ketika kalian beli HP ini, ya beli extra case biar aman aja. Chipset di HP ini menggunakan Helio G70 terbaru dengan sistem fabrikasinya itu dibuat 12 nanometer. Jadi udah cukup efisien dan hemat daya. Dan untuk AnTuTu score-nya sendiri bisa hit di angka 180 ribuan yang menurut gue ini besar banget untuk HP entry level loh ya. Tapi gimana performance in real life-nya? Well, gue udah ngetesin pakai game PUBG, bisa dapet settingan pertama kali buka langsung high. Bahkan kalau kalian tweak sedikit pindahin grafik ke balance, maka opsi frame rate ultra akan kebuka, itu sangat playable. So far selama gue main di HP ini, panasnya oke lah ya. Ini masih suhu normal itu 40-42 derajat, terus multitouch issue aman, dan yang paling penting konsistensi FPS-nya juga bagus. Sedangkan game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends, bisa dapat HD mode on, high frame rate mode on atau lock di 60 FPS dengan settingannya high yang pastinya playable. Jadi waktu lagi kondisinya rame, ya frame drop nggak ada yang signifikan. So far gue puas banget dengan performance Helio G70 ini. Well done sih MediaTek. HP ini cuma punya satu varian aja, yaitu 3/32GB yang RAM-nya udah cukup buat everyday use. Kayak multitasking bisa berjalan dengan baik karena aplikasi yang running di background bisa cukup banyak. Jadi kalau gua buka aplikasi yang sama kayak nggak dibuka 3 jam, itu masih bisa ngeload tanpa harus nunggu loading ulang. Beberapa aplikasi bisa. Sedangkan buka tutup aplikasi juga oke, nggak ada animasi lag, pokoknya gua nggak ada komplain karena teknologi RAM-nya juga udah pakai LPDDR4X sih, jadi cepet dan efisien juga. Ini hal kedua yang paling menarik selain chipsetnya menurut gua, yaitu softwarenya udah run di Android 10 out of the box dengan tampilan antarmukanya pakai Realme UI. Jadi ini adalah tampilan Realme UI perdana yang resmi di Indonesia, yaitu ada di Realme C3 ini. Dan gue suka banget sih, karena screenshotnya sekarang makin gampang. Screenshotnya bisa kalian atur, mute notification ada, gesturnya makin enak banget, fluid. Pokoknya animasinya tuh makin lancar dan ya nggak snappy aja. Mantep sih ini, pokoknya gue puas dengan Realme UI-nya. Kamera belakang di HP ini bukan kayak yang di versi India yang cuma punya dual kamera. Tapi Realme Indonesia mengcustom sekarang menggunakan triple kamera. Dengan setupnya 12 megapiksel primary lens, 2 megapiksel depth sensor, dan terakhir 2 megapiksel macro lens. Jujur, gue berharap sih waktu Realme custom dengan triple kamera, awalnya ada lensa ultrawide. Tapi ya sudahlah, langsung aja bahas gimana hasil foto di kondisi daylight-nya. Menurut gue hasil fotonya bagus, warna yang dihasilkan juga udah kelihatan cukup natural, detailnya dapet, dan auto sharpening software-nya juga nggak terlalu ngetreng. Jadi masih enak untuk dilihat. Dan sedangkan low light-nya gimana? Jawabannya pas video ini dibuat fitur Nightscape belum ada, tapi gue denger nih katanya HP ini akan terima Nightscape lewat software upgrade mendatang. Tapi katanya ya, nanti akan gue update lewat Instagram. Jadi buat yang belum follow, make sure kalian follow di Instagram @uptodateidn. Dan sekarang gimana hasil foto di low light-nya? Menurut gue hasil fotonya warnanya bisa kelihatan natural, detailnya dapet, tapi memang untuk
software sharpeningnya di sini kelihatan banget. Kalau di low light-nya, kalau kalian zoom itu kelihatan lah. Tapi overall udah oke. Low light-nya bisa melebihi ekspektasi gue. Improve dari Realme C2 ke C3 ini berasa banget. Overall gue puas sih. Tinggal masukin aja Nightscape di HP ini. Kapasitas baterai di HP ini mendapat peningkatan dari Realme C2 kemarin sebesar 1000 mAh. Yang gue pikir kayaknya ini bakal jadi kayak HP 5000 mAh lainnya ya, yang oke lah bisa bertahan 2 harian. Tapi ternyata gue salah. Kapasitas 5000 mAh di HP ini tuh beda dibanding HP-HP yang pernah gue coba. Jadi bisa gue bilang ini adalah HP Realme dengan baterai terawet pas video ini dibuat yang pernah gue review. Kenapa gitu? Karena screen on time-nya bisa dapet 19 jam. Dan bisa nyentuh 21 jam juga. Dengan standby-nya itu bisa sampai 11 hari. Gila sih, udah gue pakai chatting, WhatsApp, terus browsing, scrolling Instagram, YouTube, Mobile Legends, pokoknya udah dipakai intens. Gue cukup terkaget sih, gila ini awet banget sih. Ini anak entry level bener-bener awet banget. Mantep. Dan untuk pertama kalinya di Realme C series, akhirnya Realme menambahkan sensor sidik jari yang terdengarnya agak kecil, tapi menurut gue ini berguna banget. Karena jujur gue adalah orang yang lebih suka unlock pakai fingerprint ketimbang face unlock. Karena performanya lebih cepat plus akurat. Jadi gue senang sih dengan hadirnya sensor sidik jari di HP ini. Akhirnya bisa lebih unlock yang lebih convenient menurut gue. HP ini masih punya jack 3.5 dan speakernya masih menggunakan single bottom firing speaker yang kualitas speakernya itu sama kayak di Realme 5i kemarin. Kualitasnya udah oke lah, dan sebelum kalian dengar live testnya, make sure kalian pasang earphone atau headset supaya bisa mendengar suara asli dari speaker Realme C3 ini. Jadi langsung gua play di volume 100% ya. Ya, itu dia contohnya. Kapasitas internal memori di HP ini menurut gua agak kurang ya, karena 32 GB di tahun 2020 tuh gimana ya, aplikasi file-filenya makin besar, sedangkan game juga update-nya tuh filenya minimal kayak berapa ratus MB, dan itu akan makan terus storage kalian. Tapi untungnya HP ini masih membawa triple slot tray. Artinya kalian bisa nambahin ekstra memori sampai 256 GB menggunakan micro SD slot. Dan kalaupun kalian mau nambahin dual SIM pun juga bisa tanpa harus mengorbanin slot manapun. Dan dual SIM-nya juga udah support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di HP ini dan berkesan menurut gua. Tapi sekarang apa sih kekurangan HP ini? Karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna, langsung aja kekurangan pertama. HP ini memang punya sensor gyroscope, tapi sensor gyroscope-nya itu hanya menggunakan software. Jadi ketika gue lagi main game PUBG dan bidik musuh pakai gyroscope-nya dinyalain, yaitu delay-nya berasa banget. Ya, gue berharap sih semoga gyroscope-nya ini bisa diimprove lewat software upgrade. Secara ini software gyroscope, jadi harusnya bisa lah lewat softwarenya, harusnya ya. HP ini overall nyaris kekinian, tapi sayangnya portnya masih pakai micro USB belum Type-C, jadi kurang kekinian. Dan ketika mau ngecharge ulang, belum support teknologi full flash charge andalannya. Jadi gue ngecharge dari 5 ke 100% atau sampai fully charge, makan waktu 3 jam 21 menit. Sebenarnya kalau soal charge ini masih bisa ditoleransi sedikit, karena baterainya tuh awet. Ya, tapi untuk portnya gue berharap di next Realme C4 atau C5 minimal udah pakai Type-C lah, biar kekinian bisa colok bolak-balik. Kamera depan di HP ini menggunakan resolusi 5 megapiksel yang hasil fotonya jujur ini agak ada di bawah ekspektasi gue. Karena skin tone gue tuh kelihatan pucat dan sedikit kekuningan, jadi ya nggak kelihatan natural aja. Walaupun fitur Beautify udah gue matiin, tapi ini hanya masalah preferensi aja. Kalau gue sih kurang suka dengan kamera depannya. Bang, gimana perekaman video kamera depan dan belakangnya? Jawabannya, HP ini belum support AIS atau stabilisasi apapun. Jadi hasil video masih rada shaky. Tapi untungnya sih masih cukup detail sih. So guys, itu dia video full review bersama Realme C3 dari kita. Dan balik lagi ke pertanyaan awal, apakah HP ini sebagus itu?
Jawabannya, ya ini bagus. Peningkatan dari Realme C2 ke C3 menurut gua ini major banget. Jadi buat kalian Realme C2 user atau yang nyari HP dengan budget 1 jutaan, ya ini worth banget untuk dibeli. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay updated with up to date.